warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ika, di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian ketiga. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang notasi atom dan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama menjelaskan ion dan ikatan ion, yang kedua mengidentifikasi unsur, yang ketiga mendeskripsikan sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Pada video bagian pertama kita sudah mempelajari tentang struktur atom. Lalu pada video bagian kedua kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, bagi kalian yang belum paham bagaimana struktur atom dan konfigurasi elektron, kalian bisa simak dulu ya video bagian pertama dan video bagian kedua. Baik, kita akan lanjutkan. Pada video ketiga ini, Ibu masih menggunakan contoh atom Na2311 supaya lebih nyambung dengan video kedua yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah kalian ketahui bahwa atom Na mempunyai konfigurasi elektron 281 dikarenakan jumlah elektronnya ada 11 ya, sehingga pada kulit pertama terisi penuh 2, pada kulit kedua terisi penuh 8, dan kulit ketiga tersisa 1 elektron. Elektron-elektron pada kulit terluar disebut dengan elektron valensi. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan berada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron atau 8 elektron. Karena atom Na hanya memiliki 1 elektron di kulit terluarnya, maka keadaan ini menyebabkan atom Na tidak stabil. Agar stabil, atom Na harus mempunyai 8 elektron pada kulit terluar. Atom Na dapat melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya sehingga tersisa 2 kulit saja pada atom Na yang kulit terluarnya adalah kulit kedua, yaitu jumlah elektronnya 8. Atau atom Na dapat menerima 7 elektron dari atom lain sehingga jumlah elektronnya pada kulit terluar juga 8. Namun menerima 7 elektron dari atom lain sangat sulit, sehingga atom Na cenderung dapat melepaskan 1 elektron, sehingga jumlah elektron pada kulit terluarnya jadi stabil. Jadi konfigurasinya menjadi 2, 8. Nah, dengan demikian jumlah proton dan elektron pada atom Na tidak netral lagi, karena di dalam inti atom Na mempunyai 11 proton yang bermuatan positif, sedangkan pada kulit atom tinggal 10 elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom Na menjadi bermuatan positif plus 1. Atom yang bermuatan listrik ini disebut dengan ion. Ion yang bermuatan positif seperti ion Na+ disebut dengan kation. Contoh lain misalkan atom Mg2412 yang memiliki konfigurasi elektron 282. Nah, sebenarnya jumlah elektron 2 pada kulit terluar ini lumayan stabil dibandingkan dengan atom Na tadi yang hanya 1 elektron di kulit terluarnya. Akan tetapi atom Mg mempunyai jumlah elektron 8 pada kulit kedua. Hal ini menyebabkan atom Mg juga menjadi kurang stabil. Nah, lebih stabil kalau atom Mg tersebut melepaskan 2 elektron pada kulit terluarnya. Atau atom Mg dapat menangkap 6 elektron dari atom lain. Sama halnya seperti atom Na tadi, untuk menangkap 6 elektron pada kulit terluar juga sangat sulit, sehingga atom Mg lebih cenderung untuk melepaskan 2 elektron pada kulit terluarnya.
Sehingga atom Mg juga tidak netral lagi, yakni jumlah protonnya 12 sedangkan jumlah elektronnya tersisa 10 di kulit atom. Hal ini menyebabkan atom Mg berubah menjadi ion Mg2+. Dikarenakan jumlah protonnya lebih 2 dari jumlah elektronnya. Ion Mg2+ juga merupakan salah satu contoh kation karena bermuatan positif 2. Contoh lain lagi, misalkan atom Li73 dengan konfigurasi 21 karena jumlah elektronnya hanya 3. Atom Li mempunyai 1 elektron di kulit terluar yang menyebabkan atom Li ini juga menjadi tidak stabil. Ditambah lagi atom Li hanya mempunyai 3 elektron sehingga kulit terdalamnya tidak ada yang jumlah elektronnya sampai 8, tetapi cukup stabil pada jumlah elektron 2. Sehingga atom Li lebih cenderung untuk melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya daripada harus menangkap 7 elektron lagi dari atom lain. Sehingga atom Li juga bisa berubah menjadi ion Li+ karena jumlah protonnya lebih 1 daripada jumlah elektron. Contoh lain, atom F199 yang mempunyai konfigurasi elektron 27. Atom F ini memiliki 7 elektron di kulit terluar. Nah, 7 elektron di kulit terluar ini juga menyebabkan atom F menjadi kurang stabil. Nah, akan menjadi stabil apabila atom F ini menangkap 1 saja elektron dari atom lain di kulit terluar, sehingga melengkapi jumlah elektron di kulit terluarnya menjadi 8. Sehingga atom F menjadi tidak netral lagi, sehingga berubah menjadi ion F-. Nah, ion yang bermuatan listrik negatif disebut dengan anion. Ion F ini menjadi bermuatan negatif karena elektronnya bertambah 1 menjadi 10, sedangkan jumlah protonnya masih tetap 9 di inti atom. Dari beberapa contoh atom yang berubah menjadi ion-ion tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sebuah ion positif atau kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton yang ada pada inti atom. Sebaliknya, ion negatif atau anion memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan protonnya. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Kation dan anion tadi apabila bergabung akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan senyawa ion. Terbentuknya senyawa ion tadi karena adanya gaya tarik-menarik atau elektrostatik antara kation dan anion dalam suatu senyawa yang disebut dengan ikatan ion. Kebanyakan unsur-unsur di alam berbentuk ion-ion. Umumnya, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron sehingga akan membentuk kation. Sebaliknya, unsur non-logam akan cenderung menerima elektron sehingga membentuk anion. Kecenderungan suatu atom untuk menerima atau melepaskan elektron sehingga menjadi stabil juga dapat diketahui dari jumlah elektron terluar. Atom yang memiliki elektron terluar lebih dari 5 pada kulit terluarnya cenderung menerima elektron. Sedangkan atom yang memiliki elektron kurang dari 4 pada kulit terluarnya cenderung melepaskan elektron. Agar atom-atom dapat berada dalam keadaan stabil, atom-atom juga dapat menggunakan sejumlah elektron secara bersama. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh 2 atom disebut ikatan kovalen. Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain. Perbedaan sifat zat tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat. Perbedaan sifat zat juga dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atom atau molekul-molekul penyusunnya.
Agar dapat membedakan zat penyusun suatu benda atau bahan, maka sifat-sifat suatu zat dikelompokkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Masih ingatkah kalian tentang materi sifat fisika dan sifat kimia? Materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika adalah sebagai berikut. 1. Kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Misalnya, udara kerapatannya lebih rapat dibandingkan dengan gas karbit. Oleh karena itu, gas karbit sering dimanfaatkan untuk mengisi balon, agar balon dapat terbang di udara. Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Yang ketiga, elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya misalnya bahan karet. Bahan karet memiliki elastisitas yang sangat tinggi karena ketika karet ditarik, bentuknya bisa memanjang, lalu kemudian ketika dilepas, bentuknya kembali seperti semula. Yang keempat adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, daya hantar ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Contoh dari bahan-bahan ini sudah pernah kalian pelajari juga ya sebelumnya pada pelajaran listrik. Contoh bahan konduktor misalnya besi, tembaga. Kemudian untuk bahan isolator contohnya seperti kayu dan plastik. Untuk bahan semikonduktor contohnya misalnya aluminium. Kemudian yang kelima adalah sifat kemagnetan, yaitu kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Sifat kemagnetan ini juga dibedakan menjadi 3 ya, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Contoh-contoh dari bahan-bahan ini juga sudah pernah kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Yang keenam adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositasnya, maka semakin sulit suatu fluida itu mengalir atau bergerak. Contohnya misalnya bahan yang mempunyai viskositas tinggi adalah madu dan oli, sedangkan air merupakan contoh zat yang memiliki viskositas rendah. Yang ketujuh adalah titik didih. Titik didih merupakan suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Misalnya air. Pada suhu 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap. Artinya titik didih air sebesar 100 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan menghasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen-komponen di dalam mesin tersebut akan bergesekan. Jika tidak diberi pelumas, maka akan mengalami kerusakan pada mesin akibat mesin terlalu panas. Oleh karena itu digunakanlah oli sebagai pelumas yang mampu bertahan atau tidak menguap pada suhu yang sangat tinggi. Karena titik didih oli ini cukup tinggi, yaitu hingga mencapai 300 derajat Celcius. Yang kedelapan adalah titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air. Pada suhu 27 derajat Celcius, air berwujud cair. Tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah menjadi padat.
Artinya titik beku air adalah sebesar 0 derajat Celcius. Di daerah dingin seperti di Alaska, suhu saat musim dingin mencapai minus 16,3 derajat Celcius. Pada suhu ini tentu air akan membeku, termasuk air yang digunakan sebagai pendingin kendaraan bermotor, sehingga dapat merusak mesin kendaraan. Oleh sebab itu, perlu adanya cairan pendingin yang mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair, meskipun pada suhu yang sangat rendah. Zat cair yang memenuhi syarat tersebut merupakan molekul gliserol. Molekul gliserol mampu mempertahankan bentuknya meskipun suhu diturunkan hingga mencapai minus 37,8 derajat Celcius. Yang kesembilan adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Contohnya misalnya bahan aluminium, titik lelehnya 660 derajat Celcius. Artinya, apabila aluminium dipanaskan hingga suhu 660 derajat Celcius, maka bahan tersebut akan berubah wujudnya menjadi cair. Contoh lain misalnya besi, titik lelehnya 1539 derajat Celcius. Artinya apabila besi dipanaskan hingga mencapai suhu 1539 derajat Celcius, besi tersebut akan meleleh berubah bentuk menjadi cair. Setelah tadi kita membahas berbagai macam sifat fisika suatu bahan, sekarang kita akan membahas sifat kimia suatu bahan. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Contoh beberapa sifat kimia suatu zat adalah yang pertama, kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan dapat juga diartikan sebagai mudah atau tidaknya suatu zat atau bahan itu rusak. Contohnya misalnya bahan styrofoam. Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik ini akan rusak. Jadi kalian harus berhati-hati ya bila membeli makanan yang dibungkus dengan menggunakan styrofoam, apalagi makanannya itu bersuhu sangat tinggi atau sangat panas. Yang kedua, kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Misalnya bahan karbit. Bahan karbit ini berbentuk padat, namun akan langsung bereaksi dengan air dan menghasilkan panas dan gas asetilena, atau dikenal juga dengan gas karbit. Gas ini mudah terbakar dan biasanya dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Yang ketiga adalah korosivitas. Korosivitas merupakan kemampuan suatu bahan di mana bahan tersebut mudah atau tidak rusak karena reaksi kimia. Contohnya misalnya cairan pembersih. Cairan pembersih mampu mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, hingga jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam. Oleh karena itu, cairan pembersih yang biasanya mengandung asam klorida memiliki korosivitas yang sangat tinggi. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.